Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Madura. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah judul penelitian dengan judul View of Prediksi Pasien COVID-19 di Kabupaten Pamekasan menggunakan metode Time Series Analysis ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average. Latar belakang daripada penelitian ini yaitu penyebaran COVID-19 di negara Indonesia sudah sangat banyak dan sudah tersebar luas, bahkan di 204 negara memiliki dampak yang sangat tinggi akibat COVID-19. Dan bahkan WHO sendiri menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global dengan penularan yang sangat cepat dengan antara satu individu dengan individu yang lain. Sedangkan angka kematian di Indonesia sendiri sudah lebih banyak daripada di China. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin Indonesia sendiri kurang mempersiapkan untuk menerima. Nah, rumus masalahnya di sini bagaimana cara memprediksi yang data yang terjangkit COVID-19 sembuh dan meninggal, dan juga bagaimana cara mengimplementasikan hasil ramalan tersebut dengan menggunakan metode ARIMA. Nah, tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk membantu Dinas Kesehatan dalam mempersiapkan sarana dan prasarana bagi pasien COVID-19 dan juga untuk bagaimana cara mengimplementasikan hasil penelitian dengan metode Auto Regressive Integrated Moving Average. Sedangkan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peramalan pada penelitian ini dibuat untuk meramal jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 untuk masa yang akan datang. Dan juga penelitian ini digunakan pada pasien COVID-19 yang positif, sembuh, dan meninggal di Kabupaten Pamekasan. Maksudnya di sini penelitian ini hanya mendeteksi atau meramal di masa yang akan datang untuk pasien yang positif, meninggal, dan sembuh. Prediksi pasien COVID-19 ini menggunakan pendekatan time series dengan menggunakan metode Auto Regressive Integrated Moving Average yaitu ARIMA. Nah, manfaat daripada penelitian ini yaitu penelitian ini bisa didapatkan adalah dapat membantu tim kesehatan dan pemerintah untuk menyiapkan sarana bagi pasien yang terjangkit COVID, dan petugas medis dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dengan matang sehingga kemungkinan pasien yang telah menderita COVID-19 dapat pulih dengan cepat dan penyebaran COVID-19 dapat lebih ditekan. Nah, jadi begini, dengan adanya prediksi atau ramalan yang akan terjangkit COVID-19, kesehatan dan Dinas Kesehatan yang bagi pasien yang mungkin terjangkit COVID-19, sehingga dengan ini tim kesehatan akan lebih giat menerima pasien yang terjangkit COVID-19 sehingga penyebarannya akan lebih pendek dan juga lebih ditekankan untuk berhenti penyebaran COVID-19. Nah, alur penelitian penggunaan metode Auto Regressive Integrated sama seperti yang lain, yaitu kita start atau mulai, setelah itu input data. Nah, datanya di sini kita ambil, saya sendiri ambil dari halaman resmi Kabupaten Pamekasan, data-data pasien COVID sembuh dan positif serta meninggal sehariannya itu saya ambil. Nah, setelah itu kita input datanya. Setelah ada data, maka kita akan menghasilkan atau membuat plot diagram data untuk menentukan apakah data tersebut berupa data musiman atau stasioner, ataukah itu hanya akan hari naik sampai maka setara, garisnya hanya horizontal.
Nah, jika flow data menunjukkan kestasioneran data, maka langsung kita melakukan estimasi model. Jika data tidak stasioner, maka kita harus melakukan transformasi atau differentiation agar data jadi lebih stasioner. Jika data sudah stasioner, langsung kita melakukan estimasi model atau pemilihan model yang mana yang tepat yang akan kita gunakan untuk meneliti pasien COVID yang akan datang. Karena di dalam model ARIMA tersendiri itu ada beberapa model yang dilakukan dengan mencari nilai MAPE, MAD, dan MC, yaitu dimana suatu data dikatakan stasioner jika nilai curve value-nya sama dengan 1. Setelah kita menentukan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya kita lakukan uji signifikan. Jika data sudah sesuai ramalan yang sudah tepat, maka kita lanjutkan pemilihan model peramalan yang tepat. Jika tidak, kita harus kembali lagi ke awal. Nah, setelah kita melakukan pemilihan model, kita lakukan uji white noise. Uji white noise di sini yaitu kita melakukan pengujian gimana apakah pemodelan itu sudah sesuai, sudah tepat dengan menggunakan metode ARIMA. Setelah kita melakukan metode uji white noise, kita lakukan prediksi sesuai dengan rumus-rumus sesuai dengan aturan-aturan di model ARIMA. Setelah itu akan keluar hasilnya apakah sesuai dan juga tidak. Nah, selanjutnya di sini ada alur peramalan gimana caranya kita melakukan forecasting atau peramalan. Nah, pertama kita input data yang sudah stasioner. Selanjutnya kita identifikasi model lagi. Setelah itu penetapan model sementara. Setelah kita melakukan identifikasi model, kita tetapkan kita menggunakan model ini untuk sementara waktu. Setelah kita melakukan model ini, penaksiran parameter pada model sementara, kita taksir setiap parameter pada setiap data yang ada. Selanjutnya kita pemeriksaan diagnosa atau check-in. Kita lakukan check-in apakah model ini layak untuk digunakan dalam peramalan ini. Setelah semuanya sudah cocok, sudah tepat untuk digunakan, kita gunakan model untuk forecasting. Seperti itu. Nantinya akan keluar sebuah seperti flow diagram apakah yang akan datang ini dalam jangka waktu ke depan COVID-19 itu apakah akan naik atau akan semakin turun. Nah, alat-alat dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hal yang penting yaitu data pasien COVID di pemekasan, juga grafik pasien COVID untuk menentukan atau plot pasien COVID untuk menentukan data stasioner atau tidaknya, dan juga aplikasi pembuatan flow diagram. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sadari bahwa dalam presentasi dan proposal ini banyak kekurangannya, akan saya perbaiki untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.